Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Pascalia Jessica. Saya ada di program studi ilmu keperawatan Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Pada kesempatan video yang kali ini, saya itu akan membahas tentang keperawatan kritis, di mana materi yang akan saya berikan itu tentang pre-arrival assessment, admission dan quick check, comprehensive assessment dan juga ongoing assessment. Tapi sebelum kalian menonton lanjut video ini, kalian harus tekan tombol like, comment, dan juga subscribe. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pre-arrival assessment atau pengkajian sebelum pasien datang. Nah, pengkajian ini dilakukan ketika pasien itu memasuki dibawa ke rumah sakit ataupun dibawa ke unit intensif, yaitu ruang ICU. Keperawatan kritikal ini merupakan suatu bidang yang memerlukan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dan komprehensif. Untuk pasien yang sedang dalam proses yang kritis, waktu itu bisa dikatakan sesuatu yang sangat vital. Proses keperawatan ini memberikan suatu pendekatan yang sistematis, di mana seorang perawat keperawatan kritis dapat mengevaluasi masalah pasien itu dengan cepat. Pengkajian ini dimulai ketika perawat sudah mendapatkan informasi dari tim kesehatan yang berada di unit lain, bahwa akan ada pasien yang sedang mengalami kondisi kritis yang akan dirawat di ruang intensif dengan kondisi yang sudah mengalami penurunan atau bahkan bisa juga tidak stabil. Pengkajian ini dilakukan sebelum pasien itu datang ke rumah sakit atau juga pasien yang akan dimasukkan ke ruang ICU. Tujuan dilakukannya pengkajian ini itu untuk pada saat pasien datang ke rumah sakit atau ke ruang ICU, semua peralatan yang akan dibutuhkan pasien nantinya itu yang sedang mengalami kondisi kritis itu sudah tersedia dan sudah siap untuk digunakan oleh pasien maupun perawat. Ada 5 cara yang dilakukan pada saat pengkajian di dalam fase ini. Yang pertama itu kita mengkaji identitas pasien, kedua itu menentukan diagnosa, ketiga itu mengecek tanda-tanda vital pasien atau kondisi pasien, keempat itu alat bantu invasif yang dipakai oleh pasien, dan kelima itu ada modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai apabila pasien menggunakan alat bantu ventilator. Yang kedua itu ada admission dan quick check. Pengkajian pada fase ini itu merupakan sebuah pengkajian yang dimulai pada saat pasien masuk ke rumah sakit dan dirawat di ruang perawatan yang intensif atau ruang ICU. Pengkajian ini dilakukan sesegera mungkin setelah pasien tiba di ruang ICU. Setelah melakukan pengkajian di atas, perawat juga secara general melakukan pengkajian ABCD, yang diantaranya itu ada A, yaitu airway, 2, yang kedua itu breathing, ketiga itu C, circulation, dan keempat itu ada D, drugs atau obat-obatan yang saat ini sedang dikonsumsi, dan juga termasuk apakah ada alergi pada pasien terhadap obat dan makanan yang tertentu. Dan yang kelima itu ada E atau equipment, di mana apakah ada alat yang terpasang di dalam tubuh pasien. Nah, setelah melakukan pengkajian ini dan juga observasi perawat, perawat itu melakukan timbang terima, di mana perawat yang menerima pasien di ruang ICU segera menilai dan juga melakukan pengkajian terhadap kondisi pasien pada saat itu. Yang ketiga itu ada comprehensive assessment atau pengkajian lengkap. Pengkajian ini merupakan sebuah pengkajian lanjutan, di mana artinya itu sebuah pengkajian yang dilakukan secara lengkap kepada pasien. Seperti yang pertama itu ada riwayat kesehatan masa lalu, kedua ada riwayat status kesehatan sekarang, ketiga ada psikososial dan spiritual pasien, dan keempat itu pengkajian fisik yang meliputi sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem neurologi, sistem renal, sistem gastrointestinal, sistem endokrin, dan juga sistem imunologi. Dan yang terakhir itu sistem integumen. Dan yang terakhir itu ada ongoing assessment yang artinya pengkajian lanjutan. Pada fase ongoing assessment ini, pengkajian ini lebih terfokus dan juga lebih sering dilakukan oleh perawat untuk mengetahui kondisi kestabilan dari pasien itu. Pemantauan lanjutan ini biasanya itu dilakukan sekitar 1-2 jam sekali pada pasien yang status fisiologinya itu menurun, dan pada kurun waktu 2-4 jam sekali dilakukan pengkajian pada pasien yang sudah mulai stabil kondisinya. Akan tetapi, pengkajian ini bisa dilakukan setiap 15 menit sekali pada saat kondisi pasien dalam kondisi yang kritis. Ada 4 hal yang perlu dikaji dalam pengkajian ongoing assessment ini. Yang pertama itu
ada tanda-tanda vital pasien, kedua ada hemodinamik, ketiga alat-alat yang dipakai pasien, dan keempat itu obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat.